Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Bapak Ibu penguji, ya, saya ingin menyampaikan terkait beberapa masalah ya yang sering muncul, yang sering ditemukan pada saat Bapak Ibu penguji menilai dokumen uji kinerja, eh, terutama video ya yang sebelumnya telah diunggah oleh peserta ke Google Drive, ya. Namun ya pada saat Bapak Ibu mengakses video itu tidak langsung muncul atau memang tidak muncul sama sekali, ya. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Eh, ya, yang pertama pada saat Bapak Ibu eh, menilai uji kinerja, ya, ya ini mungkin yang sering sekali muncul ya, muncul tulisan atau pop up warning, ya, warning eh, bukan periode penilaian. Lalu ada tulisan oke. Nah, maka kalau seperti ini munculnya, silakan klik saja oke. Lalu lamannya di refresh, Bapak Ibu ya, di refresh. Mudah-mudahan setelah di refresh jadi muncul, ya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu ya, eh ya, yang ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat yang seperti ini ya, yang seperti ini. eh, ya, jadi pada saat Bapak Ibu klik pada video 30 menit atau video utuh ya, maka muncul tulisan atau keterangan, sorry, the file you have requested does not exist. Ya, sorry, the file you have request does not exist. Nah, ini bermakna bahwa ya bisa jadi ini ya filenya udah dihapus sama pesertanya ya, setelah di-upload ya, linknya disematkan di laman Ukin lalu dihapus ya. Nah, ini konyol memang ya. Nah, jadi ini silahkan Bapak Ibu berikan nilai minimal ya, karena kalaupun Bapak Ibu sampaikan kepada kami tim pemantau ya, dan kami sampaikan kepada peserta, peserta udah nggak bisa ubah lagi ya, nggak bisa lagi ubah link yang sudah disematkan di laman Ukin. Gitu ya Bapak Ibu ya, jelas ya. Oke, nah selanjutnya ya, eh seperti ini, kalau muncul seperti ini nih di tempat Bapak Ibu ya, pada saat Bapak Ibu menguji ya, kalau muncul seperti ini, silahkan Bapak Ibu hubungi tim admin atau pemantau, maka kami akan menghubungi peserta ya. Nah, adapun penyebab muncul seperti ini adalah karena peserta setelah mengunggah file video ke dalam Google Drive, ya, file video tersebut dihapus, ya, file videonya dihapus. Nah, setelah dihapus, maka file videonya ini belum terhapus permanen ternyata, ya, masuk ke dalam folder sampah, ya, masuk dalam folder trash di Google Drive milik peserta, ya. Maka setelah Bapak Ibu nanti menghubungi kami dari admin dan atau tim pemantau, ya, kami akan menghubungi peserta, lalu mengarahkan peserta untuk ke Google Drive-nya, lalu buka folder trash atau sampah, lalu merestore kembali file video yang sudah dihapus. Dan alhamdulillah ini dihapusnya belum permanen. Kalau dihapus permanen, itu tampilannya seperti tadi. Ya, the file does not exist. Ya, oke. Nah, selanjutnya, selanjutnya ini dia ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau muncul nanti seperti ini Bapak Ibu ya, kalau muncul seperti ini, nah ini misalnya ya, muncul seperti ini tandanya memang peserta tidak unggah dokumen. Kalau peserta tidak unggah dokumen berarti ya diabaikan saja, nggak perlu dinilai, gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini masalah klasik, klasik sering sekali muncul ya Bapak Ibu ya. Karena ini sering sekali muncul ya, nah, maka nanti solusinya adalah Bapak Ibu hubungi admin atau tim pemantau dan kami akan hubungi peserta segera ya. Ingat Bapak Ibu ya, untuk masalah seperti ini masalah klasik ya. Tentunya jangankan Bapak Ibu peserta, mungkin kita juga sering melakukan hal yang menyebabkan muncul ya seperti ini pada saat kita sharing file di Google Drive gitu ya. Nah, sehingga nggak bisa diakses langsung oleh tim penguji ya. Penyebabnya apa? Karena masih restricted, masih dibatasi ya. Atau bisa jadi si peserta menggunakan akun belajar ID ya. Guru Pamong bisa mengakses, terbuka, nggak seperti ini, langsung nampak videonya ya. Tapi di dosen karena nggak punya akun belajar ID nggak nampak videonya. Sehingga ya muncullah seperti ini. Jadi silakan nanti Bapak Ibu penguji hubungi kami
admin atau tim pemantau, dan kami akan hubungi peserta untuk membuka akses. Nah, Bapak Ibu peserta ini terkadang ketika kita hubungi ada yang cepat responnya, ada juga yang lama sekali, Bapak Ibu ya, lama betul dibuka ya. Maka terkait itu mohon, sangat mohon Bapak Ibu ya, mohon Bapak Ibu bersabar sekali ya dalam menunggu ini, dalam menunggu file peserta yang bisa diakses ya. Mudah-mudahan ya dengan kita bersabar menunggu menilai ya, menilai sampai buka akses ya. Mudah-mudahan akan menambah keberkahan ya dalam hasil penilaian kita gitu ya. Jadi nanti tolong Bapak Ibu, kalau misalnya lama dibuka aksesnya, mohon bersabar dan mohon konfirmasi kembali kepada kami apakah file itu sudah terbuka atau belum ya. Mohon bersabar Bapak Ibu ya. Fasobrun jamil Bapak Ibu ya. Sungguh sabar itu indah gitu ya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kalau muncul seperti ini Bapak Ibu ya, muncul seperti ini, maka silahkan Bapak Ibu hubungi kami admin ya, hubungi admin dan admin akan sesegera mungkin mengupayakan ya, mengupayakan agar file ini dapat diakses ya. Bagaimana caranya? Ya, ya mungkin sebelumnya sudah pernah kita sampaikan ya. Jadi kita akan mengupayakan agar file ini bisa diakses ya. Ini terjadi karena peserta salah dalam menyematkan link ya. Nah, copy paste lalu menyematkan link yang salah ya, sehingga ya muncullah tampilan seperti ini. Jika kita nggak cari solusi maka ya ini nggak bisa dinilai juga karena nggak tampil videonya nanti ya. Jadi silakan hubungi kami dan kami akan sesegera mungkin mencarikan solusi agar file video yang dengan keterangan seperti ini itu dapat segera diakses dan ditonton lalu dinilai oleh Bapak Ibu penguji. Itu ya, jelas ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau ada tampilan seperti ini nih, di status ya, di status ada tulisan status sudah dinilai. Lalu di sini kosong ya. Di sini sudah dinilai, sudah dinilai, sudah dinilai, sudah dinilai. Ini kosong ya. Nah, ini kalau misalnya seperti ini, ya ini diabaikan saja. Berarti Bapak Ibu tak perlu menilai ya, diabaikan saja ya. Kenapa diabaikan? Karena kalaupun Bapak Ibu klik entry nilai, ya kosong ya, kosong. Karena kenapa? Peserta tidak unggah dokumen. Ya. Atau kalau untuk studi kasus, peserta pada saat UTBK kemarin ya tidak selesai mengerjakan studi kasus atau memang sama sekali tidak mengerjakan studi kasus. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada yang seperti ini. Ini tandanya memang yang pertama ini biasanya terjadi pada studi kasus ya. Nah, jadi beda dengan dokumen yang lain. Kalau dokumen yang lain kita klik langsung muncul biasanya kalau internet kita stabil. Kalau studi kasus tidak langsung muncul ya. Kalau studi kasus tidak langsung muncul. Tunggu loading beberapa saat ya. Nah, jadi kalau yang seperti ini silahkan Bapak Ibu tunggu sejenak ya. Jika uraian studi kasus tidak muncul juga, maka silahkan di refresh. Nah, refresh Bapak Ibu ya. Nggak muncul juga, clear history gitu ya. Lalu jika tetap seperti pada gambar ini, nggak muncul juga ada keterangan peserta tidak memiliki jawaban, ya, maka cek lagi Bapak Ibu di bawahnya muncul rubrik nggak, ya. Kalau muncul rubrik berarti tunggu dulu, ya. Kenapa? Kalau muncul rubrik kemungkinan dokumennya ada, tapi loading belum selesai untuk studi kasus. Ya, sama juga dengan dokumen perangkat pembelajaran, video pembelajaran. Kalau nggak ada rubrik berarti memang sama sekali nggak ada. Ya, kalau ada rubrik belum muncul berarti dia ada dokumennya, ya. Nanti kalau belum muncul dokumen, rubriknya duluan muncul, maka kita tunggu sejenak loading, maka nanti dokumen akan muncul, ya. Ingat, ketika rubrik ada berarti dokumen ada, ya. Ketika misalnya rubrik tidak ada, maka ya dokumen tidak ada, ya. Nah, jika tidak muncul juga rubriknya, ya, maka silahkan diabaikan saja, nggak perlu dinilai, Bapak Ibu, ya. Nah, itu pertanda bahwa peserta dia sudah mendaftar UKPPPG, ya sudah mendaftar UKIN tapi tidak mengunggah dokumen uji kinerja, ya.